Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ahmad Yusuf SH.MH. Saya merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan mata kuliah atau satu materi yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini berhubungan dengan hukum pembuktian. Nah, sebelum masuk ke hukum pembuktian, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu? Kalau melihat dari sisi peristilahan, hukum acara pidana itu begitu banyak istilah yang dapat ditemukan dari berbagai literatur. Dalam konteks bahasa Inggris atau peristilahan Inggris, hukum acara pidana sering disepadankan dengan kata criminal procedure law. Dalam konteks istilah Prancis disebut dengan code d'instruction criminelle. Sedangkan dalam istilah Amerika atau dari istilah bahasa Amerika atau disebut dengan istilah criminal procedure rules. Nah, dalam konteks bahasa Belanda yang merupakan induk dari hukum pidana Indonesia menyebut atau istilah hukum acara pidana disepadankan dengan istilah strafvordering atau juga biasa dengan istilah strafprocesrecht. Uniknya, dua istilah dalam bahasa Belanda ini di Indonesia oleh beberapa pakar terdapat perbedaan pendapat. Strafvordering biasa disebut dengan tuntutan pidana untuk sebagian ahli hukum pidana di Indonesia, sedangkan untuk hukum acara pidana lebih tepat dipadankan dengan istilah strafprocesrecht. Terlepas dari kedua peristilahan yang saling berbeda pendapat di antara para kalangan ahli hukum pidana, di Indonesia paling sering dikenal untuk menyebutkan atau mensepadankan dengan hukum acara pidana adalah dengan istilah strafvordering. Nah, kemudian dari peristilahan itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu? Hukum acara pidana adalah secara sederhana disebut dengan hukum untuk menegakkan hukum pidana material. Menegakkan hukum pidana material maksudnya adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum pidana material, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP maupun undang-undang pidana khusus di luar KUHP, maka hukum acara pidana akan bergerak untuk menegakkan hukum atau mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar tersebut. Apa isi dari hukum acara pidana yang berfungsi atau bertugas untuk menegakkan hukum pidana material itu adalah dimulai, isi dari hukum acara pidana itu adalah asas-asas proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Nah, dari definisi itu tergambarlah alur proses peradilan pidana. Alur proses peradilan pidana secara sederhana dimulai dari adanya suatu peristiwa. Apakah peristiwa itu merupakan peristiwa hukum ataukah tidak, ataukah itu merupakan peristiwa pidana ataukah tidak, dilakukan namanya penyelidikan. Penyelidikan bertugas untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana ataukah tidak. Kemudian ketika hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut dengan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu bukti, mengumpulkan bukti, guna apa? Membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa tersangkanya. Ketika hasil penyelidikan sudah selesai, kemudian ada yang namanya proses pelimpahan perkara ke penuntut umum. Ketika di penuntut umum telah dikatakan bahwa berkas yang diserahkan itu telah lengkap atau P21, maka diajukan ke pemeriksaan sidang. Di pemeriksaan sidang ini ada
berbagai proses, di salah satu di antaranya adalah pembuktian. Nah, pembuktian ini adalah elemen penting dalam konteks hukum acara pidana. Apa sih elemen penting atau arti penting dari hukum pembuktian ini? Elemen penting dari hukum pembuktian dalam hal perkara pidana sebenarnya dia ekivalen dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu apa? Untuk mencari kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Apa kebenaran material itu? Kebenaran yang sedekat-dekatnya sama seperti peristiwa konkret yang dilaporkan. Nah, karena hukum pembuktian merupakan hal yang paling fundamental dalam proses perkara pidana. Hal itu kenapa? Mengapa pembuktian itu menjadi hal yang sangat fundamental dalam perkara pembuktian pidana? Hal itu didasarkan pada satu adagium yang disebut dengan in criminalibus probationes bedent esse luce clariores, yang berarti bukti-bukti dalam perkara pidana harus lebih terang dari cahaya. Nah, kalau begitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembuktian? Kalau kita berangkat dari peristilahan, dalam hal pembuktian itu, dalam konteks hukum pidana, ada dua istilah besar yang sering dikaitkan dengan konteks pembuktian. Ada yang disebut dengan istilah evidence dan ada yang disebut dengan proof. Kedua istilah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama sebenarnya menunjuk kepada bukti. Nah, padahal prinsipnya kedua istilah ini adalah secara prinsip dia berbeda. Kalau evidence merupakan lebih dekat pada pengertian alat bukti menurut hukum positif. Sedangkan proof lebih kepada diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses. Nah, dalam konteks pembuktian perkara pidana, baik istilah evidence maupun proof biasanya digunakan silih berganti tergantung kepada referensi atau literatur yang kita baca terkait dengan ahli tersebut, dia lebih memilih menggunakan istilah evidence ataukah proof. Nah, kemudian secara letterleh ya, hukum pembuktian pidana itu adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyerahan bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Kalau memang demikian, apa sebenarnya fundamental dari pembuktian dalam perkara pidana? Paling tidak ada 4 fundamental pembuktian dalam perkara pidana. Yang pertama adalah relevan. Bukti yang diajukan harus relevan dengan perkara yang sedang diajukan. Artinya, bukti yang diajukan kalau dia tidak relevan dengan perkara, maka bukti tersebut mesti di-ignore atau diabaikan. Atau paling tidak bukti tersebut memiliki atau tidak memiliki derajat kekuatan pembuktian. Yang kedua, apa fundamental dari pembuktian itu? Adalah admissible. Bukti itu dapat diterima. Artinya, suatu bukti yang relevan belum tentu dia admissible. Tetapi prima facie dari bukti yang admissible, dia pasti relevan. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan exclusionary rules. Ya, exclusionary rules ini biasa disebut kalau dalam bahasa Belanda istilahnya dengan bewijsvoering atau cara perolehan bukti. Nah, dalam konteks bewijsvoering ini, ya, perolehan bukti itu harus dilakukan dengan jalan-jalan menurut hukum secara konstitusional dan dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak melanggar hukum. Bagaimana jika bukti yang diajukan itu diperoleh dengan jalan-jalan melawan hukum? Maka bukti tersebut dikatakan sebagai bukti yang bersifat unlawful legal evidence, atau bukti itu dianggap diperoleh dengan jalan-jalan yang melawan hukum sehingga dalam prosesnya dia harus di-ignore, harus diabaikan.
Kemudian apa fundamental pembuktian yang keempat? Yang berhubungan dengan weight of proof, ya, dalam bahasa Belanda disebut sebagai bewijskracht atau kekuatan pembuktian. Dalam konteks kekuatan pembuktian ini, dia berhubungan dengan seberapa relevan bukti yang diajukan dan seberapa admissible bukti tersebut, dan seberapa kuat dia meyakinkan hakim terkait dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut. Nah, kalau memang demikian, hakim dalam konteks kekuatan pembuktian itu menjadi wewenang dari hakim untuk atau menjadi wilayah otoritatif hakim dalam menilai terkait dengan kekuatan suatu bukti yang diajukan. Kalau begitu, apa yang menjadi parameter hakim dalam menentukan bahwa bukti itu memiliki kekuatan? Paling tidak dalam konteks teori pembuktian ada beberapa parameter pembuktian. Paling tidak ada 6 parameter pembuktian. Yang pertama adalah bewijsteorie. Yang kedua disebut dengan bewijsmiddelen. Yang ketiga adalah bewijsvoering. Yang keempat bewijslast. Kemudian yang berikutnya bewijskracht. Dan yang terakhir adalah bewijsminimum. Keenam parameter pembuktian ini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah bewijsteorie. Bewijsteorie adalah teori pembuktian yang digunakan oleh suatu negara terkait dengan bagaimana dia menggunakan satu pendekatan dalam hal membuktikan suatu perkara. Di dalam konteks teori ada 4 teori pembuktian. Yang pertama disebut dengan positif wetterlech-bewijsteorie. Teori positif wetterlech-bewijsteorie ini atau teori pembuktian positif menurut undang-undang di Indonesia itu digunakan dalam lapangan hukum perdata, di mana hakim terikat pada alat-alat bukti yang diajukan dan hakim dalam memutus perkara hanya mendasarkan pada bukti yang diajukan dan tidak dimaksudkan atau tidak dituntut hakim untuk adanya keyakinan dalam konteks teori positif. Yang kedua, ada yang disebut dengan teori conviction in time. Conviction in time ini adalah teori pembuktian keyakinan murni atau keyakinan penuh dari hakim. Teori conviction in time ini digunakan di Amerika Serikat, di mana hakim dalam hal memutus suatu perkara mendasarkan sepenuhnya pada keyakinan hakim dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang diajukan. Singkatnya, conviction in time ini lebih kepada bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan didasarkan pada keyakinan penuh yang bersumber dari hati nurani dan kebijaksanaan dari hakim itu sendiri. Kemudian teori pembuktian yang ketiga disebut dengan conviction ratione. Conviction ratione ini adalah teori pembuktian di mana dalam hal hakim menjatuhkan suatu putusan didasarkan pada keyakinan-keyakinan yang terbatas. Dalam hal ini maksudnya adalah keyakinan-keyakinan itu didasarkan pada keyakinan yang bersifat rasional. Di Indonesia, conviction in time ini digunakan untuk tindak pidana atau proses pembuktian perkara ringan seperti tindak pidana lalu lintas. Nah, yang teori pembuktian yang keempat adalah negatif wetterlech-bewijsteorie. Teori negatif wetterlech-bewijsteorie ini disebut juga dengan istilah teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Ini merupakan teori yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Hal itu sebagaimana diejewantahkan dalam pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana didasarkan pada 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan. Artinya apa? Hakim ketika ingin memutus suatu perkara dan ingin menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh keluar dari 2 hal tersebut. Adanya minimum bukti atau 2 alat bukti dan 1 adanya keyakinan. Ada alat bukti, hakim tidak memperoleh keyakinan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Ada keyakinan hakim tetapi buktinya tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Tetapi 2 alat bukti, ada keyakinan, disitulah hakim boleh menjatuhkan pidana. Yang kedua, terkait dengan parameter pembuktian, ada yang disebut dengan bewijsmiddelen. Bewijsmiddelen ini merupakan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa
pidana. Terkait dengan alat-alat bukti ini, dalam konteks KUHP kita di Indonesia diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks bukti petunjuk ini yang di Indonesia itu yang merupakan menjadi otoritatif hakim, sebenarnya kalau kita merujuk ke Belanda, bukti petunjuk itu di dalam Strafvordering di negeri Belanda itu tidak ada. Padanan kata bukti petunjuk di Indonesia ini dengan di Belanda itu, di Belanda disebutnya dengan pengamatan atau pengetahuan hakim, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan eigen waarneming van der rechter dalam bahasa Belanda. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan bewijsvoering. Bewijsvoering ini secara harfiah diartikan sebagai cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti. Singkatnya, bewijsvoering ini adalah cara perolehan bukti, harus dengan jalan-jalan sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh keluar dari apa yang digariskan oleh undang-undang. Jika itu terjadi, maka bukti tersebut bersifat unlawful legal evidence dan harus di-ignore. Kemudian parameter pembuktian yang berikutnya adalah terkait dengan bewijslast. Bewijslast ini atau biasa disebut dengan burden of proof adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Bewijslast ini atau beban pembuktian itu biasa dikenal dengan satu adagium, ya. Kenapa sih dalam suatu perkara itu, misalnya perkara pidana, dalam hal ini misalnya, kenapa jaksa menjadi pihak yang harus membuktikan lebih dahulu? Dalam hal pembagian beban pembuktian ini, mengapa selalu jaksa adalah pihak yang paling pertama harus mengajukan bukti daripada penasihat hukum? Hal ini didasarkan pada satu adagium yang sering kita kenal atau asas yang kita kenal dalam pembuktian pidana yang disebut dengan actori incumbit onus probandi. Apabila siapa yang menuntut maka dia yang harus membuktikan. Ingat, asas ini tidak berhenti sampai di situ. Actori incumbit onus probandi itu koma di situ. Jadi siapa yang menuntut maka dia yang harus membuktikan. Lanjutannya apa? Actori non probante, apabila dia tidak terbukti, reus absolvitur, maka terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu dalam hal pembagian beban pembuktian, yang menjadi pihak pertama untuk membuktikan selalu ada pada orang yang menuntut atau orang yang menuduh. Lebih dulu diberikan beban pembuktian, karena konteks beban pembuktian itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan berdasarkan asas yang tadi. Kemudian berikutnya adalah parameter pembuktian yang berikutnya berhubungan dengan bewijskracht atau kekuatan pembuktian. Bewijskracht ini, kekuatan pembuktian itu ditentukan seberapa relevan bukti yang diajukan dan admissible antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling mendukung, yang dimana dua bukti ini atau lebih yang saling berdiri sendiri tetapi dia saling bersesuaian, itulah yang akan mengarah kepada konteks pembuktian atau kuatnya suatu pembuktian. Tetapi kembali lagi dalam konteks bewijskracht atau kekuatan pembuktian ini sepenuhnya ada pada lapangan atau menjadi hak prerogatif atau menjadi otoritatif dari hakim. Nah, kemudian yang berikutnya parameter pembuktian adalah bewijs minimum. Bewijs minimum ini berbicara konteks minimal bukti dalam mengadili suatu perkara pidana. Artinya berapa bewijs minimum ini yang ditentukan untuk mengadili bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana didasarkan pada minimum 2 alat bukti. Nah, kalau begitu, dalam konteks teori pembuktian yang berlaku secara universal, terdapat 7 jenis alat bukti. Yang pertama ada yang disebut dengan direct evidence, atau direct evidence ini biasa yang disebut dengan bukti langsung atau saksi mata, yang biasa disebut dengan eyewitness. Nah, kemudian yang kedua ada circumstantial evidence. Circumstantial evidence ini merupakan indirect evidence atau bukti tidak langsung. Yang ketiga ada yang disebut dengan substitute evidence. Substitute evidence ini biasa kalau di Indonesia dikenal dengan istilah sesuatu
atau not verifeiten atau sesuatu yang ilmiah yang tidak perlu dibuktikan. Misalnya seseorang yang melakukan pencurian di waktu gunung meletus. Nah, gunung meletus ini kan merupakan unsur pasal. Nah, unsur pasal itu yang sudah diketahui umum maka tidak perlu dibuktikan. Ini biasa disebut dengan substitute evidence atau bukti yang tidak perlu dibuktikan langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, atau biasa yang dikenal dengan istilah notuverfeiten. Nah, yang berikutnya terkait dengan 7 jenis alat bukti yang berlaku secara universal yang disebut dengan testimonial evidence. Testimonial evidence ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan factual testimony, dan yang kedua ada yang disebut dengan opinion testimony, dan yang ketiga disebut dengan expert testimony. Berbicara testimonial evidence ini, singkatnya dia berhubungan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi. Baik itu dia saksi maupun ahli di situ. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan real evidence. Real evidence ini biasa disebut juga dalam berbagai literatur dengan istilah physical evidence, yang dalam konteks hukum pidana Indonesia disebut dengan barang bukti yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Nah, terkait dengan real or physical evidence ini di Indonesia itu dia bukan bagian dari alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi dalam konteks pembaharuan ke depan, dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan, di sana real or physical evidence ini atau barang bukti sudah menjadi bagian dari alat bukti. Yang berikutnya ada yang disebut dengan demonstrative evidence. Demonstrative evidence ini kalau di Indonesia itu disebut dengan reka ulang atau gelar perkara. Jadi ketika misalnya polisi ingin melihat bagaimana terjadinya suatu peristiwa pidana, biasakan dilakukan rekonstruksi perkara. Biasanya diadakan yang namanya gelar perkara. Nah, itu yang disebut dengan istilah demonstrative evidence. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan teori pembuktian yang berlaku secara universal, ada yang namanya disebut dengan documentary evidence. Documentary evidence ini merupakan bukti-bukti tertulis yang diajukan, baik dia bersifat surat, fotograf, transkrip, dan lain sebagainya. Nah, dari 7 jenis alat bukti yang berlaku secara universal menurut teori pembuktian, bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada yang tingkatannya itu primary evidence. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan secondary evidence. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan third evidence atau tertiary evidence. Yang pertama, dari 7 tadi, yang masuk sebagai kategori primary evidence atau bukti utama adalah direct evidence, bukti langsung. Saksi mata atau eyewitness itu adalah direct evidence. Dia tingkatannya ada pada level primary evidence atau bukti yang utama. Yang kedua ada juga documentary evidence. Kenapa documentary evidence ini dia masuk sebagai primary evidence? Karena dalam konteks beberapa pembuktian, misalnya dalam hal pembuktian perkara perdata, alat bukti yang paling pertama itu adalah surat. Sehingga bukti itu menjadi dia derajatnya ada pada tingkat yang pertama atau primary evidence. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan substitute evidence. Mengapa substitute evidence ini dia masuk sebagai primary evidence? Karena substitute evidence itu adalah suatu notuverfeiten atau sesuatu peristiwa alamiah yang tidak perlu dibuktikan. Sebab apa? Semua orang telah tahu bahwa itu merupakan peristiwa alamiah. Misalnya, orang melakukan tindak pidana ketika terjadi gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, tanah longsor dan gunung meletus itu merupakan peristiwa alamiah yang tidak perlu dibuktikan, itu bersifat notuverfeiten. Kemudian yang berikutnya yang menjadi primary evidence itu adalah testimonial evidence. Mengapa testimonial evidence ini dia masuk sebagai urutan yang pertama? Karena biasanya disinilah adanya direct evidence juga yang merupakan keterangan saksi yang menyaksikan langsung, mendengar langsung, ataupun saksi yang mengalami secara langsung atau biasa disebut dengan saksi korban. Nah, berikutnya tingkat kedua, secondary evidence. Apa saja dia dari 7 yang tadi? Yang pertama adalah indirect evidence, bukti tidak langsung. Jadi, bukti tidak langsung ini biasa juga disebut dengan circumstantial evidence. Di dalam circumstantial evidence atau indirect evidence ini ada yang dikenal dengan potongan-potongan bukti atau biasa yang disebut dengan cutting buoys, di mana ibaratkan kita sedang menyusul sebuah puzzle.
terkait dengan peristiwa apa yang terjadi, kita susun puzzle-nya dan muncullah suatu gambar di situ, gambar tindak pidananya dan siapa pelakunya. Nah, kemudian yang berikutnya yang masih bagian dari secondary evidence adalah real or physical evidence. Real or physical evidence ini atau barang-barang bukti itu ditempatkan pada secondary evidence disebabkan apa? Karena bukti-bukti ini merupakan benda-benda mati. Apa sih sebenarnya real or physical evidence ini? Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama yang disebut dengan instrumentum delicti atau instrumentum sceleris yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua adanya disebut dengan objectum sceleris atau benda-benda barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan istilah fructum sceleris atau hasil dari tindak pidana. Nah, mengapa real or physical evidence ini atau 3 klasifikasi barang bukti tadi masuk sebagai bagian dari secondary evidence? Karena dia merupakan barang-barang yang tidak bisa berbicara atau benda mati, sehingga membutuhkan keterangan atau penguatan dari primary evidence, yakni berupa dari testimonial evidence. Jadi untuk membuat benda itu berbicara, maka membutuhkan keterangan ahli di situ atau saksi terkait dengan benda ini digunakan untuk apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tidak ada tadi di dalam 7 parameter pembuktian secara atau 7 alat bukti dalam hal pembuktian secara universal yang disebut dengan scientific evidence. Scientific evidence ini juga dia masuk kepada secondary evidence. Mengapa? Scientific evidence ini sebenarnya dia bagian dari circumstantial evidence atau bagian dari indirect evidence. Kenapa demikian? Karena bukti-bukti saintifik itu harus membutuhkan ahli dalam hal menjelaskan bahwa bukti ini atau bukti forensik itu dia baru bisa berbicara kalau adanya pernyataan atau keterangan tertulis dari seorang expert atau ahli di bidang yang dimaksud. Nah, yang terakhir terkait dengan third evidence ini. Third evidence itu dari 7 jenis alat bukti yang berlaku universal tadi adalah demonstrative evidence. Demonstrative evidence ini tadi apa? Dia merupakan, kalau di Indonesia disebut dengan reka ulang. Nah, reka ulang itu dia masuk pada derajat ketiga dalam konteks pengelompokan klasifikasi alat bukti. Mengapa dia yang ketiga? Dia hanya sebagai pelengkap untuk mengarahkan pembentukan keyakinan hakim dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi yang sedang disidangkan di pengadilan. Nah, terakhir untuk memahami apa sebenarnya teori-teori pembuktian, alat-alat bukti pembuktian, dan tujuan atau arti penting pembuktian tadi yang sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yakni untuk mencari kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, ada kasus yang paling menjadi sorotan publik pada tahun 2016 pada saat itu, di mana ada kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica dan Mirna dalam kasus tersebut. Mirna merupakan korban yang diduga meninggal karena meminum sebuah kopi yang diduga kopi itu berisi sianida, yang dalam kasus ini telah berkekuatan hukum tetap. Pelakunya adalah Jessica. Dalam kasus ini banyak ahli yang mengatakan bahwa kasus perkara kopi sianida ini tidak terbukti secara material. Kalau dia tidak terbukti secara material, berarti kan tidak tercapai tujuan dari hukum acara pidana atau teori pembuktian tadi yang mau mencari kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Mengapa di antara para ahli itu atau beberapa cendekiawan hukum memandang bahwa itu tidak terbukti secara material? Karena parameter yang dia gunakan atau optik yang dia gunakan untuk menentukan suatu kebenaran material itu harus ada eyewitness atau harus ada direct evidence. Harus ada orang yang menuangkan siapa sebenarnya yang menaruh atau yang menuangkan sianida di dalam kopi itu. Padahal sebelum ini sudah dijelaskan bahwa dalam konteks teori pembuktian yang berlaku secara universal ada 7 alat bukti yang tidak hanya direct evidence atau bukti langsung, tetapi juga ada indirect evidence. Nah, dalam perkara ini Jessica itu menggunakan dalam hal membuat Jessica itu menjadi bersalah atau dia pelakunya, digunakan bukan direct evidence, tetapi yang digunakan adalah indirect evidence atau biasa yang dikenal dengan istilah circumstantial evidence.
tadi sudah dikatakan bahwa dalam circumstantial evidence ada yang disebut dengan cutting buoys. Cutting buoys ini apa? Potongan-potongan bukti yang ibaratkan kita sedang menyusun sebuah puzzle yang kalau kita susun dalam perkara ini itu timbullah suatu gambar yang menunjukkan di situ wajah dari pelaku dan juga itu merupakan tindak pidananya. Sehingga menurut saya dalam perkara ini terdakwa terbukti secara material, dan bagi pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa ini merupakan kasus yang tidak terbukti secara material, itu dia mendasarkan pada harus adanya direct evidence. Tetapi bagi saya tidak mesti setiap perkara itu harus ada direct evidence untuk mengatakan dia terbukti secara material atau tidak. Tetapi ada 7 tadi jenis alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan itu adalah terbukti secara material. Kenapa? Karena di dalam konteks tujuan hukum pembuktian dan hukum acara pidana tidak mesti harus ada terbukti secara material. Dalam arti harus benar secara material, tetapi paling tidak setidak-tidaknya, tadi ada kata setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Singkatnya, menurut saya dalam perkara ini kalau kita mendasarkan pada salah satu dari 7 jenis alat bukti yang berlaku secara universal, maka untuk menyatakan bahwa kasus ini terbukti secara material didasarkan pada circumstantial evidence atau indirect evidence. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari kami, ataupun ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, ini hanyalah perspektif atau pandangan kami dalam hal memahami apa sebenarnya hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.